Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 245 mengunjungi Tuan Wang saat larut malam. Saat Fuji berteriak, tubuhnya sudah menghalangi tubuh Henry. Ketika Henry melihat pria bertopeng itu bergerak, dia siap melawan. Dia tidak menyangka bahwa Fuji bisa berdiri untuk melindunginya pada saat kritis terlepas dari keselamatannya sendiri. Fuji, apa yang ingin kamu lakukan? Pria bertopeng itu jelas sangat marah. Saya membawa Henry hari ini, terlepas dari hasil diskusi Anda. Saya harus membawanya kembali hari ini. Apapun yang terjadi di antara Anda setelah itu tidak ada hubungannya dengan saya. Fuji memandang pria bertopeng itu tanpa rasa takut. Apakah kamu ingin melanggar peraturan organisasi? Suara pria bertopeng itu menjadi sangat dingin. Tidak, aku tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Henry, ayo pergi. Kuharap kamu bisa menjaga dirimu sendiri dan jangan pergi terlalu jauh. Kalau tidak, aku jamin kamu tidak akan hidup terlalu lama. Pria bertopeng itu meletakkan tangannya dan berkata dengan dingin. Jangan khawatir. Saya tidak akan melangkah terlalu jauh. Saya hanya akan mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya. Termasuk grup Kili. Termasuk 1 miliar hutang Sen Hao Ge kepada saya. Kata Henry sambil sedikit mencibir di sudut dari mulutnya. Anda, Henry, diamlah. Tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Fuji melihat pria bertopeng itu hendak berbicara. Wajahnya penuh amarah, dan dia segera berbicara lebih dulu. Henry tersenyum tak berdaya. Dia memahami niat baik Fuji. Dia berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Selamat tinggal. Saya harap kita tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan." Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Pria bertopeng itu tidak bergerak, dan pintunya diblokir oleh Sen Zongfeng dan yang lainnya. Fuji berjalan 1 langkah di depannya, memandang pria bertopeng itu, dan berkata dengan dingin, "Minggir." Pria bertopeng itu tidak bisa melihat perubahan ekspresinya dengan jelas. Tapi dia bisa melihat tangannya terkepal erat, dan akhirnya dia mendengus dingin, dan menggerakkan tubuhnya ke samping untuk keluar dari pintu. Fuji meraih tangan Henry dan berjalan keluar. Biarkan dia pergi, suara Sen Zongfeng tiba-tiba terdengar. Sejak dia memahami kata, "aku," dan memahami niat membunuh, Sen Zongfeng menjadi lebih suram, dan niat membunuhnya jelas lebih kuat. Mata pria bertopeng itu menyipit, dan akhirnya dia menahan diri untuk tidak berbicara saat dia melihat Fuji dan Henry pergi bersama. Ketika Fuji keluar dari Bank Tianyi dan masuk ke dalam mobil, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia melirik Henry dan melihat bahwa dia tampak baik-baik saja, dan dia merasa sangat marah. Henry, setelah malam ini, jaga dirimu baik-baik. Mereka tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga harus menghadapi tugas membunuhmu. Kemungkinan besar aku akan menjadi orang pertama yang menghadapi tugas membunuhmu. Fuji berkata dengan keengganan dan rasa malu di matanya. Tidak masalah. Aku tidak takut, Henry berkata dengan mudah. Fuji menghela nafas panjang, menahan amarah di dalam hatinya, memandang Henry seperti orang bodoh dan berkata,
Kamu tidak takut? Bukankah kamu memikirkan orang-orang di sekitarmu? Tidakkah kamu memikirkan tentang Maryam? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu sendirian. Bisakah kamu memastikan bahwa kamu selalu waspada? Fuji benar-benar jatuh cinta pada Henry dan sangat peduli padanya. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengucapkan kata-kata ini. Henry sangat tersentuh mengetahui bahwa Fuji mengingatkannya bahwa pihak lain tidak hanya akan membalasnya, tetapi juga akan mengambil tindakan terhadap orang-orang di sekitarnya dengan itu sama sekali. Saya mengerti. Meskipun sikap Henry terhadap Fuji telah berubah, dia tidak ingin berinteraksi lagi dengannya. Dia hanya menjawab dengan ringan, menutup matanya dan mulai memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah selanjutnya. Fuji sangat marah sehingga dia menamparkan kemudi dan diam serta berhenti berbicara. Fuji mengirim Henry kembali ke Villa Maryam. Ketika dia melihatnya keluar dari mobil, matanya dipenuhi keengganan. Henry tidak mengatakan apa-apa, keluar dari mobil dan memasuki villa, seolah-olah dia adalah seorang sopir taksi yang aneh, dan semua orang seperti mobil pickup sewaan. Fuji duduk di dalam mobil, air mata langsung mengalir di wajahnya. Jika Henry memiliki sedikit rasa sayang padanya, dia mungkin akan membuat keputusan gila. Namun, dia tidak melakukannya. Bukan hanya tidak melakukannya, tetapi dia juga sangat kejam. Hari ini, dia tidak ingin Henry berada dalam bahaya di Bang Tianyi dan melangkah maju. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia dan Henry telah berubah pikiran tentang hidup dan mati. Setelah turun dari mobil tadi, ketidakpedulian membuatnya menjadi lebih bertekad, terutama memikirkan Maryam di dalam. Dia tidak kalah dengan Maryam, tetapi dia diabaikan dalam situasi ini. Sayang sekali. Fuji pergi, dan Henry keluar. Ketika saya masuk, saya melihat Maryam masih tidur. Dia tidak membangunkannya. Dia hanya membuat beberapa pengaturan di sekitar villa dan pergi. Kemudian Henry pergi naik mobil. Ketika mobil Henry berhenti lagi, dia sudah sampai di balai pengobatan tradisional Jawa Wang. Saat ini, sudah lewat jam 10 malam, banyak orang sudah memulai kehidupan malamnya, dan banyak orang juga sudah tertidur. Balai pengobatan tradisional Jawa Wang adalah tempat mereka tertidur. Henry memarkir mobil, pergi ke pintu dan menekan bel pintu. Pintu dibuka dengan cepat. Orang yang membuka pintu adalah Wang Neng. Ketika dia melihat Henry, dia ketakutan dan rasa kantuknya langsung hilang. "Hen, Dokter Ilahi Hen, kenapa kamu datang malam hari?" "Saya ingin bertemu Tuan Wang." Henry memiliki kesan buruk terhadap Wang Neng, jadi dia tidak ingin berbicara omong kosong dan langsung menyatakan tujuannya. Ada sedikit rasa malu di wajah Wang Neng. Wang tertidur saat ini. Menurut aturan keluarga Wang, ketika Wang tertidur, tidak peduli pasien macam apa yang ada, dia tidak bisa terganggu atau terbangun. Kesehatan Tuan Wang harus terjamin. "Dokter Hen, Tuan Wang sedang tidur. Coba lihat apakah Anda bisa datang besok." Setelah 2 insiden, Wang Neng menjadi sangat takut dan menghormati Henry, dan kata-katanya menjadi sangat sopan. Tidak. Henry juga memahami kesulitan Wang Neng. Tetapi memikirkan jawaban yang ingin dia temukan, dia tidak bisa menunggu. "Kalau begitu kamu masuk dulu,
Tuan Muda, dan saya akan melaporkannya dan biarkan dia menanganinya, kata Wang Neng dengan ekspresi malu di wajahnya. Henry mengangguk, melangkah melewati pintu, dan tidak mempermalukan Wang Neng lagi. Wang Neng kembali ke ruang tugas dan memutar nomor Wawan Dermawan dengan cepat. Ketika Henry melihat dia mengenakan sandal dan piyama, dia tahu bahwa dia keluar dengan tergesa-gesa. Ini banyak mengubah kesannya terhadap Wawan Dermawan. Dokter Hen, Anda harus menemui kakek saya hari ini, kan? Wawan Dermawan bertanya ragu-ragu. Meskipun Wawan Dermawan ingat dengan jelas bahwa Wang berkata bahwa Henry dapat menemuinya kapanpun dia datang. Tapi ketika itu tiba, dia benar-benar tidak ingin membangunkan lelaki tua itu. Sekarang lelaki tua itu adalah harta terbesar dalam keluarga. Benar, Henry menjawab dengan sederhana. Oke, ikutlah denganku. Setelah Wawan Dermawan mengatakan itu, dia memimpin Henry menuju kamar Tuan Wang di lantai paling dalam halaman. Bab 246 Legenda 3 Dokter. Wawan Dermawan mendatangi pintu rumah Tuan Wang dan mengetuk 3 kali secara berirama. Dang dang dang, siapa itu? Suara Tuan Wang terdengar dari dalam. Kakek, Henry datang menemuimu untuk sesuatu. Suara Wawan Dermawan tidak keras, tapi cukup untuk didengar oleh Tuan Wang di dalam. Oke, saya akan segera membuka pintunya. Suara Tuan Wang di dalam jelas sangat gembira. Wawan Dermawan berbalik dan mengangguk kepada Henry. Henry tidak berbicara. Tetapi dia sangat tersentuh dengan sikap Tuan Wang. Dia bahkan merasa bersalah memikirkan mengunjunginya larut malam. Pintu segera dibuka. Wang mengenakan piyama dan mantel, yang terlihat sangat tidak cocok untuk musim ini. Namun memikirkannya hingga larut malam, perlindungan diri Henry terhadap para lansia masih perlu dipuji. Teman kecil Henry, silakan masuk dengan cepat, kata Tuan Wang dan menarik Henry ke dalam rumah. Wawan Dermawan mengikutinya, menuangkan air untuk mereka berdua, berbalik dan menutup pintu dengan sadar lalu keluar. Sejak saya membantu merawat Zego di rumah sakit terakhir kali, saya tidak bertemu dengannya selama beberapa hari. Memikirkan penyelamatannya hari itu, Wang merasa sangat bersyukur. Dia tersenyum dan bertanya, "Sudah larut malam. Ada apa?" Tuan Wang, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang organisasi Tianqi? Karena gangguannya terjadi pada larut malam, Henry bertanya langsung ke pokok permasalahan tanpa terlalu cerewet. Ketika Tuan Wang mendengar pertanyaan Henry, ekspresinya langsung berubah. "Kamu?" Henry mengangguk, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Tuan Wang menghela nafas. Dia telah mengingatkan Henry di ruangan tentang janji 7 hari mereka hari itu. Pohon itu besar dan menarik perhatian orang lain, terutama mereka yang mengkhawatirkan organisasi Tianqi dia. "Apakah mereka sudah menemukanmu?" tanya Tuan Wang perlahan. "Saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat aneh." Henry tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua hal yang terjadi beberapa kali di Bank Tianyi. Tuan Wang telah mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Setelah mendengarkan semuanya, dia terdiam selama 5 menit, perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Itu mungkin organisasi mereka. Bisakah Anda memberitahu saya secara detail?"
Henry mendengar bahwa Wang tidak begitu yakin, tetapi dia masih ingin mengetahui informasi yang dia miliki. Sebelum saya memberitahu Anda informasi yang saya miliki, izinkan saya memberitahu Anda sebuah legenda. Saya juga mendengar legenda ini. Audio Saya milik tidak tahu Sorter apakah Channel. itu akurat, tapi saya harap ini bermanfaat bagi Anda. Dia berkata dengan semangat batin. Henry duduk tegak dan terlihat sangat serius. Beberapa dekade yang lalu, ada legenda tentang 3 dokter di kota Bandung. Ketiga dokter tersebut adalah dokter suci, dokter hantu, dan dokter iblis. Ketika Henry mendengar kata dokter hantu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. "Ah!" Teman kecil Henry, ada apa denganmu? Tuan Wang tiba-tiba disela dan terkejut. Henry menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya sekarang, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya hanya takut dengan nama dokter ketiga." Nama ketiga orang ini memang terdengar mendominasi, tetapi keterampilan medis mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nama mereka. Keterampilan medis mereka bahkan lebih hebat daripada nama mereka. Ketika Tuan Wang membicarakan hal ini, matanya penuh dengan kekaguman. Karena ayahnya untungnya, dia melihatnya sekali, dan dia tahu bahwa ini bukanlah legenda, tetapi fakta. Tapi saya belum pernah melihatnya, dan itu sudah bertahun-tahun, jadi saya hanya bisa menyebutnya legenda. Apa yang dipikirkan Henry saat ini adalah, tidak heran keterampilan medis yang diberikan lelaki tua itu kepadanya begitu aneh. Dan tidak heran dia memintanya untuk berlatih sesuatu seperti mengubah 1000 jarum menjadi 1 trik. Lain kali Anda kembali, Anda harus memperhatikan dengan cermat apakah ada sesuatu yang belum diajarkan kepada Anda. Dokter suci adalah seorang wanita, dan dokter hantu serta dokter iblis adalah 2 laki-laki. Konon dokter suci dan dokter iblis sama-sama berasal dari organisasi Tianque. Organisasi Tianque. Belakangan, karena ketidakpuasan terhadap Tianque, metode dan tujuan organisasi dalam mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa dipisahkan dari organisasi itu sendiri. Kepergiannya menimbulkan kemarahan organisasi Tianque, terutama identitas istimewanya. Hal ini membuat pemimpin organisasi Tianque sangat marah pada saat itu. Namun sebagai murid kesayangannya, dia tidak tega membunuhnya. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk membiarkannya dia menjalani melahap 10.000 racun. Jika dia bisa menahan rasa sakit di hatinya, biarkan dia meninggalkan organisasi. Jika dia tidak tahan, dia hanya bisa mati. Ribuan racun memakan jantung. Mendengar kata ini dan memikirkan kengerian berbagai racun, Henry merinding di sekujur tubuhnya hanya dengan memikirkannya. Benar, itu adalah racun yang memakan jantung. Sebagai salah satu racun yang paling aneh, racun telah dikembangkan sepenuhnya di dalam organisasi Tianque. Tetapi ada lebih banyak batasan dalam penggunaannya. Sama seperti racun spiritual yang baru saja Anda katakan telah Anda lihat. Bisakah kamu bayangkan apakah itu benar-benar ada? Tuan Wang berkata dengan tenang. Tetapi dia masih harus mengagumi kemampuan luar biasa dari organisasi Tianque. Henry mengangguk. Pada saat ini, dia teringat pertama kali dia bertemu Mariam, ketika dia disihir, dan ketika Sutrisno disihir di kota Bandung.
Mungkinkah ini juga merupakan pekerjaan organisasi Tianqi? Menghadapi hukuman seperti itu, Dr. Suci memilih untuk menerimanya. Dia memutuskan bahwa meskipun dia meninggal, dia tidak ingin hidup seperti itu, yang akan melanggar etika medis dan pengejaran seumur hidupnya. Dokter hantu dan dokter iblis telah mengejarnya sejak lama. Ketika mereka mengetahui berita tersebut, mereka berdua terkejut dan patah hati. Dokter iblis itu mulai memohon kepada Master Sekte, dan akhirnya Master Sekte tersebut marah dan menangkap dokter iblis tersebut. Dokter hantu muda dan energi menyebabkan masalah di organisasi Tianqi meskipun dia memiliki seni bela diri yang luar biasa dan keterampilan medis yang luar biasa. Dia kalah jumlah dan tidak berada pada level yang sama dengan pemimpin sekte, jadi dia terluka. Dokter suci itu akhirnya menerima siksaan 10.000 racun beracun yang memakan jantungnya. Namun, keajaiban terjadi. Dia selamat dari penyiksaan selama 3 hari 3 malam tanpa mengalami kematian. Ketika pemimpin sekte melihat bahwa dokter suci itu masih hidup, meskipun dia tidak mau melakukannya, dia tetap menepati janjinya dan membiarkannya pergi. Setelah dokter suci pergi, tidak ada yang melihat wajah aslinya lagi. Tetapi ada seorang dokter dengan kerudung menutupi wajahnya di dunia. Akupunturnya yang aneh menyelamatkan orang mati, racun menyelamatkan orang yang sekarat, dan resepnya menyembuhkan ribuan pasien. Prestasi medisnya seperti ini dihormati oleh dunia sebagai dokter suci. Setelah Wang selesai berbicara, dia tampak masih tenggelam dalam legenda tersebut, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Bagaimana dengan dokter hantu dan dokter iblis? Henry bertanya dengan rasa ingin tahu. Dokter hantu hanya mengetahui bahwa dia menggunakan akupuntur. Dikatakan bahwa akupuntur dokter suci adalah apa yang dia ajarkan. Tetapi detailnya tidak jelas. Dokter iblis dikatakan mengandalkan racun untuk menyelamatkan orang, dan metodenya kejam dan aneh, dan hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Wang menyesal menggelengkan kepalanya. Ketika Henry mendengar legenda ini, dia sangat gembira. Dia sangat ingin segera lari kembali ke gunung dan bertanya kepada orang tua itu, seperti apa dokter ajaib itu, dan apa yang ada di dalam organisasi Tianqi yang dia masuki. Yang paling ingin saya ketahui adalah, seperti apa rupa dokter suci itu. Benar-benar tidak dapat dibayangkan kalau lelaki tua itu akan begitu marah padanya ketika dia masih muda. Apalagi kalau dipikir-pikir tentang orang-orang tua sekarang. Mereka bahkan tidak melepaskan janda kecil itu. Mereka terlalu picik. Melihat ekspresi Henry berubah, Wang menghela nafas dan berkata, "Saya bertindak terlalu jauh. Izinkan saya menjawab pertanyaan Anda sekarang." Bersambung.